Untuk seluruh masyarakat Indonesia, kami rasa perlu sekali untuk memahami dan mengetahui isi surat yang kami sampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Jadi perihalnya adalah permohonan informasi publik berkaitan dengan diterbitkannya surat keterangan nomor 9149 KP 2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney dan dinilai memiliki pengetahuan yang setara dengan lulusan sekolah menengah kejurusan SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Jadi isi surat ini kami langsung ajukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, ya kami bertiga, KRMT Roy Suryono Todiprojo, Dr. MKes, kemudian yang kedua Rismon Hasiolan Sianipar, Dr. ST Meng, dan saya Dr. Tifauzia Tiasuma, kami bertiga RRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami bermaksud mengajukan permohonan informasi sebagai berikut. Pertama, kami memohon penjelasan rinci dan tertulis mengenai dasar hukum dan regulasi yang secara eksplisit menjadi landasan penetapan kesetaraan pendidikan yang bersangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, keputusan pejabat berwenang, serta pedoman teknis internal yang mengatur penyetaraan pendidikan menengah lintas negara pada saat surat keterangan tersebut diterbitkan. Untuk diketahui bahwa berdasarkan surat, Gibran Rakabuming Raka menyelesaikan SMA-nya atau setara itu di Sydney di UTS Insert. Penjelasan tersebut kami mohon mencakup ketentuan normatif yang mengatur A. Kewenangan unit kerja atau pejabat yang menetapkan kesetaraan. B. Ruang lingkup dan batasan penyetaraan antara pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan pathway pra-universitas luar negeri, serta parameter hukum yang membolehkan penyetaraan pendidikan luar negeri yang bersifat akademik umum atau pra-universitas menjadi setara dengan jalur pendidikan menengah kejuruan tertentu. Dalam hal ini adalah SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Selain itu, kami memohon kejelasan apakah pada saat penetapan kesetaraan tersebut berlaku regulasi atau pedoman yang secara khusus mengatur konversi lintas jalur pendidikan, General Vocational Equivalency, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan secara konkret dalam kasus ini, termasuk apabila terdapat diskresi administratif yang digunakan dan dasar hukum diskresi tersebut. B. Kami memohon penjelasan rinci mengenai metode analisis silabus dan kurikulum yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan tersebut, termasuk apakah kementerian melakukan pemetaan kurikulum secara sistematis atau kurikulum mapping antara pendidikan menengah umum di Singapura, Secondary 3 dan Secondary 4, program yang diikuti di UTS Insert, English Program, Foundation Studies, dan atau Diploma of Business, dengan kurikulum SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Penjelasan ini kami mohon mencakup secara spesifik pemetaan mata pelajaran atau modul yang diperbandingkan, kesesuaian dan kesetaraan beban belajar, perbedaan dan persamaan struktur kurikulum, serta metode konversi yang digunakan apabila terjadi ketidaksamaan jenis mata pelajaran atau orientasi kurikulum. Kami juga memohon penjelasan komprehensif mengenai evaluasi capaian pembelajaran, karena ini yang kemudian menjadi standar kompetensi lulusan SMK Akuntansi dan Keuangan. Penjelasan ini ya mencakup apakah memang transkripnya ada, asesmen berbasis kompetensi yang ada, atau bentuk evaluasi lain, serta bagaimana kementerian memastikan bahwa capaian pembelajaran yang bersifat akademik yang dilakukan di kedua institusi luar negeri tersebut dapat dianggap setara secara substantif. Kami mohon penjelasan akademik yang rinci dan terdokumentasi berdasarkan dari undang-undang yang sesuai dengan sebagaimana kami rakyat Indonesia bisa mendapatkan penjelasan secara komprehensif dan rinci. Tujuan kami adalah untuk kepentingan kajian akademik, evaluasi kebijakan pendidikan, serta pemenuhan hak publik atas informasi yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan ini maka kami bertiga, Roy Suryono Todiprojo, saya Tifauzia Tiasuma, dan
Rismond Hasil Hollandsianupart menggunakan hak kami sebagai warga negara, menggunakan amanah yang dibebankan kepada kami sebagai peneliti untuk nantinya apabila permohonan kami sudah disetujui, maka kami akan melakukan penelitian yang komprehensif terhadap dokumen-dokumen yang kami minta tersebut. Udah.